Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian, di mana saja saudara berada. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Jumpa lagi bersama saya di channel Pedoman Hidup Kristiani. Dan lewat kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Doa dan harapan saya melalui firman Tuhan yang akan saya bagikan, kita semua diberkati dan dituntun oleh firman Tuhan untuk menjalani hidup ini tanpa takut. Sebab kita percaya kita tidak sendirian, melainkan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah pesan Tuhan kepada Yosua melalui Musa, di mana Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Karena itu, Tuhan menyuruh Musa untuk menguatkan hati Yosua dan hati bangsa Israel, dan menyuruhnya untuk menyiapkan diri, pergi dan menduduki tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Di sana Tuhan berfirman kepada Yosua, katanya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup ini adalah sebuah perjalanan.
dan sudah tentu ada banyak tantangan yang kita akan temui, yang kita akan hadapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Namun, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan oleh Tuhan dan diyakinkan oleh Tuhan bahwa sama seperti Yosua, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Seperti itu jugalah saudara dan saya. Tuhan akan selalu bersama kita, menyertai kita, menuntun kita di setiap perjalanan yang kita lalui. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang akan menjadi renungan kita terkait dengan peran Tuhan menyertai kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Saudara, pesan Tuhan ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhanlah yang turun langsung untuk menyertai kita. Yesaya 63 ayat 9, kalau saudara baca di sana, Alkitab berkata bahwa bukan seorang utusan atau pengantara yang diutus Tuhan untuk menyertai dan menyelamatkan kita, namun Tuhan sendiri yang turun langsung untuk menyertai kita dan menyelamatkan kita. Bagian ini juga menyatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadi jaminan satu-satunya bagi kita. Ketika Tuhan menyuruh kita berjalan, ketika Tuhan menyuruh kita melangkah, maka Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita, menyertai kita, menuntun kita di setiap langkah hidup kita dan melewati setiap perjalanan hidup kita. Yang berikut, pernyataan bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau, itu menunjukkan bahwa Tuhan cukup bagi kita. Bersama dengan Tuhan itu cukup. Bersama dengan Tuhan kita memiliki jaminan bahwa Tuhan akan selalu berperang bersama kita, bahkan berperang ganti kita, sehingga kita akan melihat bagaimana Dia membawa kita untuk mengalami kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua yang menjadi renungan kita adalah di mana Alkitab berkata Tuhan berjalan di depanmu. Nah, saudara sekalian, kalau Tuhan berjalan di depan kita, itu artinya Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan menjadi penunjuk jalan. Tuhanlah yang mengarahkan kita ke jalan mana atau di jalan mana yang harus kita tempuh. Tuhan yang memilih bagi kita jalan yang harus kita lalui. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita belajar untuk dengar-dengaran dan menuruti dengan baik pimpinan Tuhan. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak boleh mengikuti keinginan kita sendiri atau kemauan kita sendiri, tapi mengikuti pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Itu sebabnya saudara, di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan pernah berpesan kepada Yosua. Di sana Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi hal yang kedua yang harus menjadi renungan penting buat kita adalah bahwa di dalam saudara dan saya melangkah atau menjalani kehidupan ini, saudara dan saya harus menempatkan Tuhan di depan.
sebagai pemimpin, sebagai penuntun, sebagai pengarah atau penunjuk jalan bagi kita. Belajar untuk dengar-dengaran kepada Tuhan, taati Tuhan melalui firman-Nya. Maka Alkitab berkata, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil kemanapun engkau pergi. Haleluya. Kemudian kebenaran yang ketiga yang menjadi renungan kita adalah di sana dikatakan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, saudara, ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 6 juga, Alkitab atau firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita, kepada Yosua, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara sekalian, pesan Tuhan yang semacam ini tersebar begitu banyak di seluruh Alkitab. Dan pesan Tuhan yang sama ini tentu ditujukan juga untuk saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Nah, saudara sekalian, pesan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kita. Sehingga jika Dia berjanji Dia menyertai kita, Dia akan tetap setia dan tidak sedetik pun Dia meninggalkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saudara dan saya tetap semangat dan dengan mantap melangkah dan menjalani hidup ini dalam tuntunan, dalam pimpinan Tuhan, dengan terus berpedoman pada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.